Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Nur Aisyah, NPM 30621561179, mahasiswa dari Universitas PGRI Kalimantan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran anak berkesulitan belajar. Ada beberapa jenis-jenis anak berkesulitan belajar, yaitu yang pertama disleksia, yang kedua ADHD, yang ketiga dispraksia, yang keempat diskalkulia, yang kelima gangguan pendengaran, yang keenam gangguan penglihatan, yang ketujuh autisme, yang kedelapan cerebral palsy, yang kesembilan epilepsi, yang kesepuluh infeksi otak. Memasuki yang pertama yaitu disleksia. Definisinya adalah kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Kali ini penanganannya adalah menggunakan metode khusus mengajari anak dengan cara yang lebih terstruktur dan berulang. Gunakan alat bantu, misalnya software, pembaca teks atau audio buku. Dan yang terakhir, beri dukungan emosional. Ajak anak untuk tetap semangat meskipun mereka kesulitan. Yang kedua yaitu ADHD, yang biasa kita sebut Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu kesulitan untuk fokus, terlalu aktif atau impulsif. Penanganannya adalah rutinitas yang jelas, membantu anak dengan jadwal yang teratur agar mereka lebih mudah fokus. Kemudian pemberian obat. Beberapa anak membutuhkan obat agar lebih fokus. Yang ketiga yaitu teknik pengaturan diri. Ajar anak cara untuk mengatur diri seperti memberi waktu untuk beristirahat. Kemudian yaitu dispraksia. Definisinya adalah kesulitan dalam koordinasi motorik, misalnya menulis atau berolahraga. Penanganannya adalah latihan motorik, memberikan latihan untuk membantu anak menggerakkan tubuh dengan lebih baik. Kemudian alat bantu, gunakan alat khusus untuk membantu menulis atau menggambar. Dan yang terakhir, sabar dan mendukung. Beri anak banyak waktu dan dukungan agar tidak merasa tertekan. Kemudian diskalkulia, definisinya adalah kesulitan dalam memahami matematika dan angka penanganan. Penanganannya adalah gunakan alat visual, menggunakan gambar benda nyata untuk membantu anak memahami angka. Kemudian ajarkan langkah demi langkah, pecah masalah matematika menjadi langkah-langkah kecil yang mudah mereka ikuti. Kemudian beri waktu lebih, memberikan waktu lebih lama untuk menyelesaikan soal matematika. Kemudian gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran definisinya adalah kesulitan dalam mendengar suara atau instruksi. Penanganannya adalah alat bantu dengar, memakai alat bantu dengar untuk membantu anak mendengar dengan lebih jelas. Kemudian pengajaran visual. Gunakan gambar atau tulisan agar anak bisa lebih mudah memahami materi. Dan yang terakhir, posisi duduk yang tepat. Tempatkan anak di posisi yang memudahkan mereka untuk mendengarkan dengan jelas. Kemudian, gangguan penglihatan. Definisi kesulitan dalam melihat dengan jelas. Penanganannya adalah kacamata atau lensa kontak yang memberikan alat bantu penglihatan untuk membantu melihat lebih jelas, yang kemudian menggunakan alat pembesar, menggunakan alat bantu seperti pembesar untuk membaca teks lebih mudah. Kemudian, modifikasi lingkungan, mengatur tempat duduk agar anak bisa melihat papan tulis atau materi dengan jelas. Kemudian, autisme definisinya adalah kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Penanganannya yaitu terapi perilaku, mengajarkan anak cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian lingkungan yang tenang, memberikan suasana yang tenang dan tidak terlalu banyak gangguan.
Dan yang ketiga, pendekatan individual. Sesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan spesifik anak. Kemudian, cerebral palsy atau CP, definisinya adalah gangguan motorik yang membuat tubuh sulit bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Penanganan yaitu terapi fisik, memberikan latihan fisik untuk membantu anak bergerak dengan lebih mudah, dan alat bantu menggunakan alat seperti kursi roda atau alat bantu berjalan. Kemudian dukungan psikologis membantu anak tetap percaya diri meskipun ada keterbatasan fisik. Kemudian epilepsi, definisinya adalah keadaan yang menyebabkan kejang yang bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Penanganannya itu obat-obatan, memberikan obat untuk mengendalikan kejang, kemudian pemantauan, memantau anak agar kejang tidak terjadi berulang-ulang. Kemudian beri waktu ekstra. Beri mereka waktu lebih bagi anak untuk mengingat pembelajaran setelah kejang. Yang terakhir yaitu infeksi otak atau meningitis atau encephalitis. Eh, Infeksi otak, meningitis atau encephalitis, definisinya infeksi yang mempengaruhi otak dan bisa menyebabkan gangguan belajar. Penanganannya yaitu perawatan medis, menangani infeksi dengan pengobatan yang sesuai seperti antibiotik atau antivirus, kemudian rehabilitas kognitif, memberikan terapi untuk membantu pemulihan kemampuan belajar, dan pemantauan rutin memeriksa kondisi anak agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Baik, anak yang berkesulitan belajar membutuhkan perhatian yang khusus. Mereka bisa belajar dengan cara berbeda, tapi memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat, yaitu orang tua, guru, teman-teman, agar bisa berkembang dengan baik seperti anak-anak yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, salah hilap mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.